around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Arsenal kembali beraksi pada akhir pekan saat mereka menyambut Newcastle United di Stadion Emirates pada Sabtu sore di Liga Premier. Menjelang pertandingan di London Utara, Arteta berharap pasukannya tidak mengalami cedera lagi dalam latihan. Hari ini Arsenalin Indonesia berhasil mengumpulkan berita cedera terbaru terkait Arsenal. Granit Xhaka. Tampaknya ada lebih banyak berita positif mengenai kebugaran sang gelandang Granit Xhaka. Meski melanjutkan pemulihan dari cedera lutut yang dideritanya saat melawan Tottenham Hotspur, pemain Swiss itu terlihat mengambil bagian dalam latihan menjelang pertandingan melawan Liverpool. Sangat tidak mungkin jika dia berpartisipasi penuh dalam beberapa pertandingan ke depan. Dia diperkirakan akan comeback setelah Natal. Masih lama sih, tetapi ini jelas merupakan pertanda positif. Sead Kolasinac. Bek asal Bosnia Sead Kolasinac nampaknya kurang beruntung di musim ini. Dia kembali mengalami cedera saat membela tim nasional Bosnia pekan lalu dan tampaknya telah memburuk selama 2 minggu terakhir. Setelah tantangan berat dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Finlandia, bek kiri harus dibawa keluar dari lapangan. The Gunners mengungkapkan bahwa ia telah mengalami cedera pergelangan kaki signifikan dan tim dokter Arsenal masih belum bisa memperkirakan apakah dia bisa comeback dalam beberapa pekan ke depan. Folarin Balogun. Striker muda itu terpaksa mundur dari tugas Inggris U21 melawan Georgia pada jeda internasional baru-baru ini karena kram perut. Balogun tidak termasuk dalam skuad Arsenal untuk kekalahan mereka dari Liverpool pada hari Sabtu, tetapi bermain dan mencetak gol untuk U23 pada Senin malam dalam kemenangan mereka melawan Blackburn Rovers. Itu dia kondisi terkini 3 pemain Arsenal yang berhasil kami rangkum. Semoga mereka bertiga segera pulih dan turut membantu tim agar kembali bangkit di pertandingan selanjutnya. Robert Pires memberikan saran transfer pemain pada Januari nanti. Mantan pemain sayap Arsenal Robert Pires telah mengatakan kepada tim lamanya untuk mengontrak bek Inggris di jendela transfer Januari. Pires berkata, sulit tetapi pada bulan Januari jika Arsenal dapat menghabiskan uang, mungkin untuk seorang bek karena saya pikir lini tengah dan striker kami adalah pemain yang sangat bagus. Menurut pendapat saya, merekrut pemain Inggris karena kami membutuhkan pemain Inggris di skuad ini. Karena ketika Anda bermain di Liga Premier, Anda membutuhkan pemain seperti ini. Misalnya di waktu saya bermain dengan Tony Adams, Lee Dixon, Ashley Cole, dan Martin Keown. Dan ini adalah basis untuk tim Anda. Mereka perlu mengeluarkan uang untuk seorang bek menurut saya. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pires jika lini tengah dan depan Arsenal adalah pemainnya sangat bagus? Kalau Mimin sih tidak sama sekali untuk lini depannya. Mungkinkah Aaron Ramsey CLBK dengan Arsenal? Winger Southampton Theo Walcott merasa yakin bahwa ex-rekan setimnya Aaron Ramsey ingin kembali merumput di Premier League terutama di Arsenal. Walcott pun merasa bahwa Ramsey akan senang jika bisa kembali bermain di Premier League, apalagi Arsenal, klub di mana keduanya dulu pernah berkolaborasi. Saya akan mencari tahu, menelponnya dan mengganggunya, ujar Walcott kepada Talksport. Tahukah Anda, itu akan menyenangkan, akan fantastis jika dia kembali ke Premier League. Saya rasa dia menginginkannya. Beberapa bagian dari diri saya di kepala saya berpikir bahwa dia akan senang untuk kembali ke Arsenal. Itu benar, ia akan mencentang kotak tersebut. Lebih lanjut, Walcott juga berbicara mengenai kritik yang didapatkan Ramsey di Juventus. Walcott menilai bahwa Ramsey sejatinya bermain bagus ketika membela Wolves. Itu salah satunya, dia di Juventus dan dia bermain sangat baik untuk Wolves. Dan itu bagus untuk dilihat. Banyak orang mendukungnya di Italia, yang saya belum pernah melihat banyak atau cukup untuk mengomentari itu. Tapi dia seorang pemimpin, dia pekerja keras, masih bermain untuk negaranya, dan mengoleksi semua caps tersebut, tugasnya.
Selain itu, pakar sepak bola Italia Francesco Costati telah memberikan penilaiannya tentang mengapa mantan gelandang Arsenal Aaron Ramsey mengalami kesulitan sejak bergabung dengan Juventus pada 2019. Ada banyak aspek, kata Costati kepada Sky Sports. Pertama-tama, banyak cedera dan masalah fisik. Ramsey tidak pernah menyelesaikan 2 pertandingan berturut-turut secara penuh di Juventus. Musim ini, dia bermain 112 menit dalam 5 penampilan. Benar-benar terlalu sedikit. 29 juta pound sterling untuk memecahkan dilema Thomas Partey. Gelandang Brasil Arthur akan menjadi penandatanganan Arsenal yang sempurna karena berbagai alasan. Paling tidak fakta bahwa ia berpotensi membantu menciptakan poros yang menjanjikan bersama Thomas Partey, pemain yang membutuhkan bantuan di lini tengah. Menurut Calcio Mercato, The Gunners tertarik untuk mengontrak gelandang itu pada Januari dan dia akan tersedia dengan harga 29 juta pounds di jendela musim dingin. Pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak dengan Juventus pada tahun 2020. Tetapi telah berjuang untuk waktu permainan reguler dan sering berada di bangku cadangan musim ini, terlepas dari kualitas kreatifnya. Dengan Arthur telah menjadi pemain reguler di Barcelona di awal karirnya dan membuat banyak penampilan di Liga Champions. Dia akan menambahkan pengalaman tingkat atas yang sangat dibutuhkan ke lini tengah The Gunners dan kualitas yang sesuai. Sementara itu, kepindahan Arthur ke Juventus tidak berjalan sesuai rencana sejak meninggalkan Barca. Kualitasnya tetap tidak terbantahkan. Dia akan bersemangat untuk membuktikan kepada orang-orang di I Bianconeri, dan saat ini dia masih berjuang untuk menggulingkan Manuel Locatelli dan Rodrigo Bentancur di jantung lini tengah Juve. Pertandingan pada hari Sabtu kemarin membuktikan sekali lagi betapa mendesaknya seorang gelandang tengah baru, dan Arthur terlihat cocok untuk ditandemkan bersama Thomas Partey di lini tengah Arsenal. Edu akan mengawasi perkembangan Arthur dalam beberapa minggu mendatang. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.